Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Good job. Hari ini bertemu lagi ya bersama Bunda di tema 7 mengenai perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi pangan. Muatan yang akan kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia. Ananda jangan lupa untuk selalu mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam video ini sebagai bahan belajar kalian nanti ketika akan menghadapi penilaian akhir semester ya. Bunda akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian teknologi pangan. Yang kedua, siswa mampu mengetahui macam-macam olahan teknologi pangan. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui manfaat dari teknologi pangan. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Apakah kalian pernah mendengar kata pangan? Kira-kira pangan itu apa ya? Sumber pangan itu biasanya berasal dari hewan dan tumbuhan. Jadi, siapa yang tahu pengertian dari pangan? Oke, betul. Pangan seringkali kita sebut dengan makanan. Nah, pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang biasanya dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi untuk tubuhnya. Sumber pangan tidak dapat bertahan lama karena cepat membusuk sehingga harus dibuang dengan percuma. Oleh karena itu, kita harus bisa mengolahnya dengan cara teknologi pangan. Coba ada yang tahu nggak teknologi pangan itu apa? Teknologi pangan merupakan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan atau makanan. Dengan teknologi pangan dapat membuat makanan bertahan lama sehingga tidak mudah membusuk. Dan teknologi pangan juga dapat menghasilkan olahan makanan baru. Ayo jangan sampai tertukar antara pangan dan teknologi pangan ya. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengelola hasil pangan dengan menggunakan teknologi pangan itu ada 3. Yang pertama pengawetan, yang kedua pengemasan, dan yang ketiga adalah penyimpanan. Penggunaan teknologi pangan pada tumbuhan di sekitar kita itu contohnya kacang kedelai. Kacang kedelai dapat diubah atau diolah menjadi makanan baru, menjadi tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai. Contoh lainnya yaitu stroberi. Stroberi dapat kita olah menjadi selai atau contoh lainnya ya. Nah, yang ketiga adalah singkong. Singkong dapat kita ubah menjadi keripik singkong. Yang keempat, jagung. Jagung bisa kita ubah menjadi tepung maizena. Lalu contoh yang lainnya adalah gandum. Gandum dapat kita olah menjadi mie. Nah, buah mangga dapat kita olah menjadi manisan mangga. Contoh olahan teknologi pangan pada tumbuhan yang lainnya diantaranya sebagai berikut. Kelapa dapat diubah menjadi makanan baru, contohnya santan, nata de coco, dan minyak kelapa. Lalu sayuran dapat diolah menjadi asinan atau keripik bayam. Nah, selanjutnya itu adalah padi. Padi dapat kita ubah menjadi beras. Selanjutnya yaitu pengolahan teknologi pangan pada hewan. Yang pertama itu ada sapi. Sapi tersebut dapat menghasilkan susu sapi. Susu sapi dapat bertahan hanya 5 jam saja. Oleh karena itu, agar susu sapi itu awet dan tahan lama, kita dapat menggunakannya melalui pengemasan. Dalam proses pengolahan susu sapi, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan
atau minuman tersebut. Seperti susu sapi. Daya tahan susu sapi yang dikemas oleh plastik akan berbeda dengan susu yang dikemas dengan menggunakan kardus kedap udara. Kardus kedap udara jauh lebih bertahan daripada biasanya. Pemanfaatan teknologi pangan pada susu tidak hanya dapat mengawetkan makanan, akan tetapi dapat diolah menjadi makanan baru seperti keju, yogurt, susu bubuk, dan permen susu. Contoh yang kedua adalah daging. Daging dapat kita olah menjadi kornet, sosis, bakso, dan abon daging. Masih banyak lainnya ya. Lalu selanjutnya itu ayam. Ayam dapat kita olah menjadi makanan baru seperti sosis dan nugget. Contoh yang lainnya adalah ikan. Ikan dapat kita olah menjadi makanan baru seperti abon ikan, bandeng presto, dan bakso ikan atau sarden. Teknologi pangan ini mempunyai banyak sekali manfaat untuk kehidupan. Yang pertama itu ada makanan menjadi tidak mudah busuk atau akan lebih awet. Kedua itu bebas dari penyakit yang disebabkan makanan yang sudah rusak. Dan yang ketiga itu makanan lebih praktis untuk dimakan. Keempat, tidak banyak sisa makanan yang terbuang karena membusuk atau rusak. Yang kelima, dapat menghasilkan jenis makanan baru. Keenam, dapat menjadi peluang usaha. Dan yang ketujuh, dapat meningkatkan kreativitas dalam pengelolaan makanan. Nah, bagaimana kalian sudah paham mengenai teknologi pangan dan manfaat teknologi pangan? Jika belum, boleh ditanyakan ke Bunda ya. Untuk tugasnya, silakan kalian catat di buku catatan tema masing-masing dan jangan lupa untuk mencatat soalnya terlebih dahulu ya. Soal nomor 1, apa arti dari pangan? Ya, pangan adalah makanan atau kebutuhan pokok manusia baik berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi. Oke, soal yang kedua. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Jawabannya adalah tidak, karena hasil pertanian dan peternakan dapat cepat rusak atau membusuk jika tidak diolah dengan benar. Soal yang ketiga, bagaimana cara mengolah hasil panen? Ada yang bisa jawab tidak? Ya, mengolah hasil pangan dengan cara teknologi pangan, baik dengan cara pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Untuk soal selanjutnya, silakan Ananda kerjakan di buku catatannya ya. Sekian pembelajaran hari ini, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.